Film ini berlatar pada tahun 1979 di Australia, yang dimana teknologi tes DNA masih belum ada dan berkembang seperti sekarang. Ketika film dimulai, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang hamil tua. Wanita itu bernama Beth. Dia sedang melakukan perjalanan bersama tunangannya yang bernama Cameron. Mereka akan merayakan Natal bersama di rumah orang tuanya Beth. Di tengah perjalanan ada sebuah mobil yang menyalip mereka dengan ugal-ugalan. Hal itu membuat Cameron lebih milih membanting setir guna menghindari kecelakaan. Lalu Cameron menepi sebentar untuk menenangkan diri. Di sini Cameron memiliki firasat buruk yang akan terjadi. Dengan begitu dia mengajak Beth untuk menginap di sebuah motel karena perjalanan pun masih sangat jauh. Awalnya Beth menolak ajakan Cameron, tapi karena dia memaksa, akhirnya Beth pun setuju untuk menginap dulu malam ini di sebuah motel. Hey, this place looks alright. I'm gonna ask for the presidential suite. Sesampainya di sana, Cameron sempat dibuat tidak nyaman oleh si resepsionis motel tersebut. Dia mengatakan kata-kata yang kurang pantas tentang Beth. Tentunya hal itu membuat Cameron marah. Namun karena tidak adanya tempat motel lain, dengan terpaksa dia pun menginap di sana. Setelah mendapatkan kamar, lalu mereka berdua pergi dan bersantai di pinggir kolam renang. Tiba-tiba datanglah sepasang suami istri dengan perilaku aneh. Beth dengan spontan menyapanya. Bukannya membalas sapaan dari Beth, mereka malah berpaling dan bergegas pergi dari sana. Beth dan Cameron yang tidak mau ambil pusing dengan sikap mereka pun akhirnya mengabaikan dan melanjutkan obrolannya. Sampai tidak terasa mereka berdua pun tertidur di sana. Selama hamil, Beth selalu mendapatkan mimpi buruk yang sama dan terus berulang. Di dalam mimpinya itu, Beth melihat sosok bayi baru lahir yang menangis di atas altar berangka Romawi yang berlumuran darah. Beth terbangun setelah mimpi itu. Melihat Beth yang terbangun dalam keadaan gelisah, Cameron pun mencoba untuk menenangkan. Dia juga mengajaknya untuk masuk ke kamar motel dan melanjutkan istirahatnya. Tidak lama setelah masuk ke kamar, Beth pun langsung tertidur lelap. Berbeda dengan Cameron, dia tidak bisa tidur dan memilih pergi keluar untuk mencari makanan. Namun sialnya rumah makan yang ada di dekat sana pun sudah tutup, dan dia kembali ke motel dengan berjalan kaki karena mobil yang dia tumpangi kehabisan bahan bakar. Singkatnya, Cameron sudah sampai di motel dan kembali ke kamar. Saat itu keadaan kamar tidak terkunci dan Beth juga tidak ada di sana. Dia mencari ke sekitar motel dan tetap tidak menemukannya. Akhirnya dia berniat melaporkan kejadian ini kepada polisi lokal. Saat polisi tiba, Cameron dan polisi itu menuju ruangan si resepsionis. Di sana mereka berdua menginterogasi si resepsionis itu. Cameron curiga kepadanya karena sedari awal dia sudah menunjukkan sikap kurang ajar. Cameron yang tidak bisa menahan emosinya, dia langsung menyerang si resepsionis itu. Polisi yang menemaninya sontak melerai keributan mereka berdua dan memukul Cameron karena dianggapnya menuduh tanpa adanya bukti. Sementara di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Beth yang baru sadar dari pingsannya di dalam sebuah bak mandi, semacam bathtub gitu, yang dipenuhi es batu dengan keadaan tanpa busana. Dia menangis sejadi-jadinya ketika mendapati perut yang sudah tidak hamil lagi. Dia juga melihat bekas operasi sesar yang ada pada perutnya. Ternyata bayinya telah dicuri oleh seseorang. Beth yang masih dalam keadaan lemas mencoba untuk bangkit dan mengambil pakaian yang ada di dekatnya. Pakaian itu bertuliskan angka 608 di dalam tulisan angka Romawi. Setelah mengenakan pakaian, Beth berusaha untuk mencari jalan keluar dan mencari bayinya di sana.
Di saat itu dia melihat ruangan yang sama seperti pada ruangan di mana saat dia tersadar tadi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa korbannya bukan hanya Beth saja. Beth terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Di tengah keputusasaannya, Beth melihat pintu keluar dan bergegas menuju ke sana. Namun sialnya, ternyata gerbang itu dalam keadaan terkunci. Beth berusaha menggali tanah di bawah gerbang tersebut. Karena kelelahan, dia pun terbaring dan hampir pingsan. Samar-samar Beth melihat 3 orang wanita yang menghampirinya. Kembali kepada Cameron yang dibawa oleh polisi dengan kondisi tangan terborgol. Dia berencana untuk kabur dan berhasil mengambil pistol milik polisi tersebut. Di sini Cameron menodongkan pistol itu dan meminta untuk menepi. Setelah menepi, Cameron langsung memborgol polisi itu di sebuah batang kayu di tengah panasnya gurun yang tandus. Tidak ada pilihan lain karena situasinya sedang genting. Dengan terpaksa dia bergegas pergi menggunakan mobil Pak Paul itu dan menuju kembali ke motel. Tujuannya untuk mencari info tentang Beth kepada si resepsionis. Setibanya di sana, Cameron langsung menghampiri si resepsionis dan menanyakan keberadaan Beth. Awalnya dia tidak mengakui, tapi setelah dihajar dan ditodongkan senjata, akhirnya dia mau memberitahu keberadaan Beth tunangannya. Terungkap fakta bahwa si resepsionis itu ternyata bekerja sama dengan si penculik dan korban-korbannya adalah seorang wanita yang sedang hamil tua. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Beth, Cameron langsung bergegas pergi ke sana. Kembali kepada Beth yang sedang ditolong oleh 3 orang wanita yang bernama Veronica berangka 607, Ivy 606, dan Ellison 605. 3 orang wanita itu juga adalah korban yang sama seperti Beth. Secara kebetulan Veronica adalah seorang dokter dan langsung membantu pendarahan pada luka sesarnya Beth. Di sini lalu mereka berdiskusi memikirkan cara agar bisa keluar dari sana. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Mereka berempat pun langsung berlari menuju arah sumber suara tersebut. Dan ternyata masih ada korban lain yang dalam keadaan sekarat dengan berlumuran darah karena jahitan dan operasinya terbuka. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, wanita itu berpesan kepada siapapun yang selamat, tolong jaga dan rawat bayinya. Dia juga mengatakan bahwa bayinya berwarna biru. Dari sini Beth belum mengerti apa maksud dia mengatakan bayinya berwarna biru. Karena penasaran dengan hal itu, mereka memutuskan untuk mencari bayi mereka masing-masing dan mengurungkan niat kabur dari sana. Pencarian pun dimulai. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Ellison pergi mencari bersama Ivy di lantai bawah, sedangkan Beth mencari bersama Veronica di lantai atas. Sebelum berpencar, mereka telah menyepakati lokasi untuk berkumpul kembali. Saat berada di lantai bawah, Ivy memberikan kamera yang ia temukan kepada Ellison. Setelah itu, Ivy menjelajahi sekitar dan meninggalkan Ellison sendirian. Tanpa disengaja, Ellison menjatuhkan lampu penerangan yang ia bawa karena banyaknya serangga di ruangan tersebut. Ketika mengambil lampu dan akan menyalakannya kembali, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh sosok misterius. Ivy yang mendengar teriakan Ellison pun segera berlari menghampirinya. Begitu juga dengan Beth dan Veronica yang segera menyusul ke lantai bawah.
Namun mereka menemukan Allison yang sudah tidak bernyawa, sama seperti korban sebelumnya yang terdapat robekan besar pada luka operasi di perut Allison. Dari dalam perutnya, Veronica menemukan sesuatu seperti name tag atau penanda yang berwarna hijau. Mereka menduga bahwa si pembunuh mengincar benda tersebut. Ivy memeriksa kamera yang ia berikan kepada Allison dan menemukan sosok wanita yang berhasil diambil fotonya secara tidak sengaja oleh Allison saat dia diserang. Ternyata pelaku pembunuhan itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian sama seperti mereka. Di sisi lain, Cameron yang sedang melaju dengan kencang tidak dapat mengendalikan mobil dari jebakan besi tajam yang dipasang oleh seseorang dengan melintang di atas tanah, sehingga dia kehilangan kendali sampai mobilnya terguling. Dan Cameron pun tewas seketika itu juga. Mereka bertiga kembali melanjutkan pencarian bayi-bayi mereka. Setelah menyusuri seluruh ruangan, mereka menemukan 6 bayi yang dikunci di sebuah box. Dengan penuh perjuangan sambil merasakan sakitnya perut yang masih luka, mereka berusaha untuk mengeluarkan bayi-bayi tersebut. Akan tetapi semua itu sia-sia. Di sini mereka semua kebingungan mencari bayi mereka masing-masing. Namun Beth baru sadar dengan warna name tag yang dipakaikan di pergelangan kaki bayi-bayi tersebut, yang mana setiap tanda di pergelangan kaki bayi itu memiliki tanda dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian dia mencocokkan name tag berwarna hijau dari tubuh Allison dengan name tag berwarna hijau dari bayi itu. Nah, dari sinilah baru diketahui apa motif wanita misterius yang telah membunuh Allison dan seorang wanita yang tewas sebelum Allison. Ternyata motif wanita misterius itu mengincar name tag dan ingin mengetahui warna name tag yang ada di dalam perut mereka masing-masing agar bisa mengidentifikasi bayi milik mereka sendiri. Veronica yang seorang dokter memberikan usulan untuk melakukan pembedahan perut agar dapat mengetahui warna dan mengambil name tag dari perut mereka masing-masing tanpa harus menyerang satu sama lain. I think I can get our tags out. Anesthetic, saw, medical tools, veterinary laboratory. Kini mereka berjalan mencari ruangan bedah, tapi tiba-tiba dicegah 2 ekor anjing yang sedang kelaparan. Anjing itu pun mengejar mereka tanpa henti. Beth dan Veronica berlari searah, sedangkan Ivy ke arah yang berbeda. Beth dan Veronica terjatuh ke lubang hingga membuat mereka pingsan, sedangkan Ivy sendirian bersembunyi di balik tempat makan sapi. Kini malam pun telah tiba. Beth terbangun dari pingsannya dan melihat kondisi Veronica yang sudah tidak mampu berdiri. Beth mencoba memanjat. Dia pergi mencari sesuatu yang dapat membantu mengeluarkan Veronica dari lubang sana. Ivy yang terpisah seorang diri perlahan menyusuri kandang sapi di sana. Dia pun merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Perasaan takut dan gelisah mulai nampak dari wajahnya. Ivy terus memanggil Beth dan Veronica. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang wanita yang menarik dan menusuk leher Ivy. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar dia. Ternyata guys, mereka semua sedang diawasi oleh seseorang dari balik monitor. Sampai detik ini mereka belum mengetahui siapa dalang di balik penculikan ini. Kembali kepada Beth, dia mendengar suara musik dari salah satu ruangan. Di dalam sana Beth menemukan foto seorang wanita bernama Missy Park. Tiba-tiba ada seorang pria datang dengan membawa mayat Ivy. Beth pun segera bersembunyi. Namun sial, keberadaannya telah diketahui. Pria itu bernama Duncan dan dia memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak menyerang Beth. Beth berusaha mengajak Duncan berbicara meminta kunci yang ada di saku celananya. Namun dia ketakutan dan berlari dari sana. Beth pun mengejar dan berhasil mendapatkan kunci tersebut.
Beth segera mengeluarkan Veronica dari lubang. Namun wanita misterius itu mengejarnya dan berusaha untuk memburu Veronica dan Beth. Dia ingin mengetahui warna name tag yang ada di perut Veronica dan Beth. Hingga sampailah di sebuah ruangan lab. Di sana Veronica berusaha mengeluarkan name tag yang ada di perutnya. Tiba-tiba listrik pun padam. Perlahan Beth menyusuri ruangan itu dan mencari stop kontak untuk dihidupkan kembali dan meninggalkan Veronica seorang diri. Secara mengejutkan, wanita misterius itu datang dan menghampiri Veronica. Dia lantas menusuk leher Veronica tanpa ampun. Teriakan Veronica terdengar oleh Beth yang langsung menghampirinya. Perkelahian pun terjadi di sini. Beth mendorong hingga wanita itu tertancap besi yang menempel ke tembok. Sebelum tewas, wanita misterius itu menjelaskan dia terpaksa membunuh temannya demi mengetahui identitas bayinya, sedangkan Veronica yang kehabisan darah akhirnya tewas seketika itu juga. Semua warna name tag sudah Beth kumpulkan, lalu berlari menuju keranjang bayi. Namun sesampainya di sana, bayi-bayi itu sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang datang mematikan lampu lalu membawa dan membius Beth keluar dari sana. Ternyata yang membawa Beth adalah polisi dan si resepsionis yang telah bekerja sama dengan Miss Zipper. Beth dirantai dan menangis histeris melihat anaknya yang sebentar lagi akan dijual oleh Miss Zipper. Miss Zipper akan menjualnya kepada sepasang suami istri. Dan ya, pasangan yang dia sapa saat berada di kolam motel waktu itu adalah calon pembeli bayinya Beth. Dan disinilah baru diketahui kenapa Miss Zipper menculik para wanita itu, kemudian ditempatkan di sebuah bangunan pabrik dan dipasang name tag yang berbeda-beda warnanya. Ternyata guys, Miss Zipper ini memiliki permainan agar mereka membunuh satu sama lain. Nah, yang terakhir hidup, berarti itulah yang paling kuat. Dari 6 orang ini, Beth lah yang paling tangguh di antara mereka. Karena Beth yang paling kuat, diambillah bayinya Beth dan dijualnya dengan harga yang fantastis. Mereka beranggapan pastilah anaknya juga kuat seperti ibunya. Peraturan aneh lainnya, sebelum membeli bayi, maka ibu dari bayi tersebut harus ditembak terlebih dahulu oleh calon pembelinya. Beth membuka rantainya menggunakan kunci yang dia dapatkan di malam itu. Bermodalkan senjata yang dia pegang, Beth berjalan mencari bayinya. Kemudian Miss Zipper datang dengan membawa sebuah berkas. Dia mengatakan bahwa Beth adalah salah satu bayi yang ia curi dari ibu kandung Beth yang bernama Lydia. Lalu Miss Zipper menjual Beth kepada pasangan suami istri bernama Roger dan Judy yang merupakan orang tua Beth sekarang. Miss Zipper mengetahui hal itu karena dari nama Beth belakangnya. I pulled your file. As your surname? Church. Biological mother, Lydia Hayes. 12th of May 1950. Adopting parents, Roger and Judy Church. Criminal record? So he came to see me to her? No, you're lying. He paid cash. Remember the transaction? I don't believe you. Awalnya Beth tidak percaya dengan ucapan Miss Zipper, tapi setelah dia melihat berkas itu, dia pun baru percaya dan tidak menyangka tragedi yang menimpa dirinya. Dan itulah mengapa Beth selalu memimpikan bayi yang baru lahir di atas altar angka Romawi 28.
Ternyata angka Romawi 28 itu adalah angka ibu kandung Beth saat diculik. Mendengar pernyataan tersebut, sontak Beth pun sedih sekaligus emosi. Dia berusaha menembak Bishopper, akan tetapi hingga akhirnya Beth pun menyerang dan menusukkan kunci yang dia bawa ke perut Bishopper hingga tewas. Beth dan bayinya berhasil selamat. Saat itu seorang petugas datang membawa dompet milik Cameron. Beth pun menangis mendapat kabar bahwa tunangannya itu telah meninggal. Beberapa hari kemudian, Beth pergi menuju kuburan ibu kandungnya, yaitu Lydia. Di sana dia berpapasan dengan seorang pria tua yang baru saja meninggalkan kuburan ibunya itu. Beth memiliki firasat bahwa pria tua yang berpapasan dengannya tadi adalah ayah kandungnya. Dia pun mencoba untuk mencari tahu dan menemui pria tua itu. Namun sayangnya, film pun harus berakhir. Excuse me. Came through here. Do you know him? Yes, I know. The founder. His wife went missing. Was pregnant at the time. Nah guys, sang sutradara mengangkat film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di beberapa negara. Banyak kasus serupa. Sebut saja seperti di daerah Meksiko ditemukan kejahatan seperti ibu hamil yang kemudian bayinya dijual. Terdapat juga beberapa kasus serupa di negara Amerika Latin, sebuah klinik yang mengangkat kisah-kisah nyata dari peristiwa kriminal dunia.